Sementara Polda NTB gelar rekonstruksi kasus pelecehan seksual belasan korban. Tersangka IWS alias Agus Buntung turut hadir dalam rekonstruksi hari ini. 15 orang korban. Rekonstruksi berlangsung pada hari ini di 3 tempat kejadian perkara, diantaranya adalah Taman Udayana Islamic Center dan Nangs Homestay. Rekonstruksi ini menghadirkan tersangka Agus dan korban yang didampingi oleh tim pengacaranya. Diketahui hingga saat ini total korban yang melapor sebanyak 15 orang. Rekonstruksi dilakukan di sejumlah TKP untuk memastikan sinkronisasi kronologi dengan pengakuan korban dan tersangka. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan keadilan bagi semuanya. Saat di TKP pertama di Teras Udayana, saya sempat bertanya langsung sama Pak Dirkrimum. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima berkas perkara Agus alias Iwas, tersangka dugaan pelecehan seksual di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan, sehingga Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dalam undang-undang kan cuma 14 hari. Jadi untuk segera mengembalikan berkas perkara. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, sebelumnya penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB telah memeriksa IWS alias Agus Buntung di Mapolda NTB kemarin. Agus tiba di Mapolda NTB didampingi ibunya. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan Agus Buntung. Sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16 lawyer. 16 lawyer ya. Bang, komentarnya nih terkait kasus ini seperti apa sih menurut Bang? Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak bisa terlalu berspekulasi. Kita coba telusuri, kita jalani proses hukumnya saja dulu. Gitu ya. Karena sejauh ini kan kalau kita bilang penggiringan juga ya begitu kan. Sementara fakta peristiwanya kan belum terang dan jelas. Sementara itu, sebanyak 15 orang yang diduga menjadi korban Agus telah melapor ke Komisi Disabilitas Provinsi NTB dan diteruskan ke polisi. Dari 15 korban, 5 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Subdit 4 Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.